Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 53. Wa ma ubarri'u, dan tidak membebaskan aku, Yusuf, nafsi pada hawa nafsuku. Saya, Yusuf, tidak akan mengumbar hawa nafsu saya. Karena inna nafsa, sesungguhnya hawa nafsu, ikula ammaratun, niscaya memerintahkan bisu'i, pada kejelekan. Illa ma, kecuali orang. Ma bermakna man, ya. Illa ma maksudnya illa man, ya. Kecuali orang rahimah, yang memberi rahmat, sapa Rabbi, Tuhanku. Ya. Jadi Nabi Yusuf berkata, saya tidak akan mengumbar hawa nafsu saya, karena hawa nafsu itu selalu mengajak untuk berbuat jelek, kecuali orang yang betul-betul dijaga oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, sehingga ya, dia bisa betul-betul mengendalikan hawa nafsunya karena atas izin Allah. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, iku ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah Tuhanku adalah zat yang maha mengampuni, mengampuni kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya yang banyak dosa, hamba-hambanya yang banyak bersalah. Ketika mereka mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Lagi Allah juga maha memberi rahmat, Allah maha memberi, ya, sayang kepada hambanya. Waqala, dan berkata, sopo al-maliku, raja, yaitu Raja Ar-Rayyan Ibnul Walid namanya. Itu nih, mendatangkanlah kalian, nih kepadaku, Raja Rayyan, bihi, dengan Yusuf. Astakhlishu, maka memurnikan aku raja, hu, pada Yusuf, linafsi, untuk diriku. Maksudnya, akan aku jadikan orang khusus saya dan ahli musyawarah saya. Jadi Raja Rayyan bin Walid berkata, bawalah Yusuf kemari, keluarkan dia dari penjara, bebaskan dia dari penjara. Ya, dia akan aku jadikan, ya, orang dekat saya. Dia akan aku jadikan ahli musyawarah saya. Dia akan aku jadikan orang khusus saya. Falamma kallamahu, maka ketika berbicara sopo Raja Rayyan hu, pada Nabi Yusuf, artinya ketika Raja Rayyan berbincang-bincang dengan Nabi Yusuf, dan kemudian Raja Rayyan juga mengetahui kepribadian Nabi Yusuf, bahwa Nabi Yusuf adalah orang yang jujur. Selain itu, Raja Rayyan juga mengetahui keistimewaan Nabi Yusuf, kehebatan Nabi Yusuf, kecerdasan Nabi Yusuf. Qala, maka berkata sapa Raja Rayyan, innaka, sesungguhnya kamu Yusuf, ladai al-yauma, pada hari ini, ladaina, di sisiku Raja Rayyan, makinun, orang yang mempunyai pangkat, aminun, lagi orang yang bisa dipercaya. Di Raja Rayyan menyatakan
kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, mulai hari ini kamu adalah orang yang aku beri kedudukan, aku beri pangkat, aku beri kepercayaan. Berarti setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, kemudian oleh Raja Royan diangkat menjadi orang dekatnya raja, menjadi orang khususnya raja. Qala berkata sapa Nabi Yusuf, ija'alni, menjadikanlah engkau Raja Royan ni kepadaku Yusuf ala khazainil ardi, atas beberapa simpanan bumi. Maksudnya hasil pertanian. Ya, kalau sekarang ya di bagian Bulog ya. Jadi Nabi Yusuf berkata kepada Raja Royan, ya, saya memilih untuk dijadikan ya menteri, ya kan, bagian pangan saja, wahai raja. Ya. Ini sesungguhnya aku Yusuf iku hafizun, orang yang menjaga. Ya. Alimun, lagi orang yang mengerti. Ya. Karena ya, saya ini ya, orang yang menjaga. Ya. Maksudnya khazin, ya, khazinun amin. Saya ini penjaga yang bisa dipercaya. Gitu. Selain itu, saya juga gitu, alim, ya kan. Artinya betul-betul menguasai di bidang itu, di bidang ya perbulokan, di bidang bagian pangan. Ya kan. Maka mohon saya dijadikan gitu, yang gitu, bagian perbulokan saja, yang bagian pangan saja, ya. Karena memang itu bidang saya, wahai raja. Ya. Selain saya juga betul-betul ya penjaga yang bisa dipercaya, saya juga ahli di bidang itu. Wa kadzalika, dan seperti itulah makkanna, menempatkan kami Allah li Yusufa, bagi Yusuf atau pada Yusuf, fil ardi, di bumi, maksudnya di bumi Mesir. Yatabawwa'u, bertempat tinggal dia, minha, dari bumi Mesir, haitsu yasha'u, di mana menghendaki dia Yusuf. Ya. Nah, seperti itulah kami Allah menempatkan Yusuf di bumi Mesir. Ya. Kami persilahkan, kami beri ya, keistimewaan Yusuf untuk bertempat tinggal di mana saja di daerah Mesir atau di kawasan Mesir. Setelah lama dia ditahan di dalam penjara, dengan kesabarannya ya, Allah memberikan keistimewaan, yaitu didekatkan dengan raja. Nusibu, memberi kami Allah birahmatina, dengan rahmatku, man, pada orang, nasya'u, yang menghendaki kami Allah. Wala nudhi'u, dan tidak menyia-nyiakan kami Allah, ajral muhsinin, pada pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini memang ya seperti itu. Ya kan? Kami Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang kami kehendaki, serta kami Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Ya, Nabi Yusuf yang begitu sabarnya, ya, kesabaran Nabi Yusuf tidak disia-siakan oleh Allah. Ya, walaupun sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, sudah ya kan dijeburkan sumur, setelah itu dijual, ya kan. Nah, dihina dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mengalami cobaan besar lagi, yaitu dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Nah, ini merupakan ujian dari Allah untuk Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf bisa
betul-betul menjadi orang yang tabah dan sabar. Nah, kesabaran inilah yang oleh Allah tidak disia-siakan, oleh Allah dibalas, ya kan? Nah itu di dunianya. Jadi di dunianya oleh Allah diberi banyak rahmat dan barokah. Nah, wala ajarul akhirat, dan niscaya pahala akhirat khairun, lebih baik lilladzina, bagi orang-orang amanu yang beriman mereka. Wa kanu, dan ada mereka iku yattaqun, sama bertakwa mereka. Nah, tentu pahala di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang iman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, jadi di dunianya Allah sudah memberi banyak, ya, kebarokahan. Ya, di dunianya Allah sudah memberi banyak, ya kan, kenikmatan, ya, atas kesabaran, ya, Nabi Yusuf. Nah, di akhiratnya tentu Allah tidak menyia-nyiakan, ya, pahalanya. Nah itu. Waja'a, dan datang sopo ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf. Fadakhalu, maka masuk mereka, alaihi, atas Nabi Yusuf. Fa'arafahum, maka mengenali sopo Nabi Yusuf pada mereka, saudara. Wahum, sedangkan mereka saudara-saudara Nabi Yusuf, lahu, pada Nabi Yusuf, iku mungkirun, orang-orang yang pangkling. Ya. Jadi mereka sudah tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf. Ya. Nah, konon, gitu, ceritanya, jadi dari kerajaan Mesir, ya, memberikan, ya, pengumuman woro-woro bahwa dari kerajaan Mesir menjual bahan makan, ya, siapa-siapa yang mau, ya, nempur, ya, dipersilahkan. Nah, kemudian Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Mesir, ya, perlu untuk nempur, ya, bahan makan. Nah, akhirnya mereka datang, ya, mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makan, ya kan. Nah itu dengan membawa beberapa, ya, uang, ya, mereka berangkat ke Mesir, ya. Mereka bersepuluh, ya, mereka bersepuluh, ya. Karena saudara Nabi Yusuf itu dengan saudaranya ada 12, ya kan. Yang Nabi Yusuf dengan Binyamin itu satu ibu, yang lain 10 orang itu beda ibu lagi, gitu. Nah, sedangkan Binyamin oleh Nabi Yakub tidak diizinkan untuk dibawa pergi, sehingga mereka hanya 10 orang, ya kan. Karena memang Binyamin adalah anak tercinta setelah Nabi Yusuf, ya kan. Nah, ketika mereka masuk, ya kan, di kawasan Nabi Yusuf, karena memang daerahnya itu daerah, ya, atau wilayahnya Nabi Yusuf, yaitu daerah Bulog tadi, ya. Nabi Yusuf sedang duduk, ya kan, duduk di, ya kan, kursinya, ya. Nah, dari situ Nabi Yusuf mengenali mereka, ya. Tapi mereka semua sudah tidak lagi kenal dengan Nabi Yusuf, ya kan. Karena mereka sudah lama, ya, memisahi Nabi Yusuf. Saat itu Nabi Yusuf masih muda, masih kecil, ya kan, dijeburkan ke sumur lalu dijual, ya kan. Dan mereka sudah tidak tahu lagi kemana para pembeli itu membawa Nabi Yusuf, ya. Dari situlah, ya, mereka tidak kenal lagi dengan Nabi Yusuf. Nah, itu ceritanya, ya kan.
Nah, kalau lebih panjangnya lagi, ya kan, setelah mereka ya, datang, Nabi Yusuf bertanya kepada mereka, ya kan, ya, yang pertanyaannya seakan-akan tidak kenal, ya kan. Apa yang membuat kalian datang kemari? Kata Nabi Yusuf. Mereka menjawab, ya, kami datang untuk nempur, ya, ayyuhal aziz, ya kan. Kami datang kemari ini untuk nempur bahan makan. Nah, Nabi Yusuf berkata, wah, barangkali kalian ini mata-mata, ya. Lalu mereka menjawab, ma'adzallah, ya kan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan, kami tidak, bukan mata-mata. Ya. Nah, lalu kalian ya, datang dari mana ini? Kami datang dari negara Kan'an sana. Bapak kami adalah Yakub, Nabi Allah. Beliau punya ya, anak. Nah, Nabi Yusuf bertanya, apakah ada anak yang lain selain kalian bersepuluh ini? Mereka menjawab, iya ada. Sebenarnya kami ini jumlahnya ada 12 orang. Nah, yang satu sudah mati. Yang satu sudah mati. Dia adalah anak tercinta bapak kami. Nah, masih ada satu lagi, saudara seibunya dia, ya, saudara sekandungnya dia, ya. Tapi oleh bapak tidak boleh diajak kemari, karena bapak mengatakan ini hiburan saya, ya. Nah itu, ya. Walamma jahazahum, dan ketika menyediakan sopo Nabi Yusuf hum pada mereka, bijahazihim dengan persediaan mereka, maksudnya ya diberi ya hasil pembeliannya tadi dilayani, ya kan. Jadi mereka nempur, kemudian Nabi Yusuf melayani kepada mereka, ya. Qala maka berkata sopo Nabi Yusuf, itu nih, mendatangkanlah kalian nih kepadaku Yusuf, biakhin dengan saudara laki-laki, lakum bagi kalian, min abikum, dari bapak kalian. Ketika mereka, ketika Nabi Yusuf sudah menyiapkan ya, kepada mereka hasil tempurannya tadi, lalu Nabi Yusuf berkata, nanti kalian tolong kemari lagi dengan membawa saudara sebapak kalian. Ala tarauna, adakah tidak melihat kalian ani sesungguhnya aku Yusuf iku ufi menetapi aku al-kaila pada takaran? Bukankah kalian melihat saya ini orang yang menetapi takaran? Takaran sudah saya tetapi dengan sempurna. Masa kalian gak mau membawa saudara kalian kemari? Wa ana, dan aku Yusuf iku khairul munzilin, sebaik-baiknya orang yang memberi tempat, ya kan? Dan kalian sudah kami beri tempat yang istimewa, lain dengan yang lain, ya kan? Nah, fa illam ta'tuni, maka jika tidak datang kalian nih kepadaku bihi dengan membawa saudara, fala kaila, maka tidak ada takaran lakum untuk kalian, indi di sisiku. Wala taqrabuni, dan jangan dekat-dekat kalian nih kepadaku Yusuf. Tapi jika kalian tidak mau datang kemari lagi dengan membawa saudara sebapak kalian, ya, maka tidak ada takaran lagi untuk kalian. Dan jangan kemari lagi, jangan dekat-dekat ke sini lagi. Ya. Ini merupakan ancaman Nabi Yusuf untuk saudara-saudaranya agar mereka mau datang lagi dengan membawa Binyamin.
Qalu berkata mereka, saudara, sanurawidu, akan mempersungguh kami anhu dari saudara, abahu pada bapaknya. Wa inna, dan sesungguhnya kami ikula fa'ilun, niscaya orang-orang yang mengerjakan. Oh iya, kami pasti akan berusaha untuk membawa saudara sebapak kami untuk datang kemari. Waqala, dan berkata sapa Nabi Yusuf li fityanihi, kepada para pemudanya, para pekerja-pekerjanya, ij'alu, menjadikanlah kalian bidha'atahum, pada harta mereka, fi rihalihim, di dalam kendaraan mereka, la'allahum, agar mereka iku ya'rifunaha, mengetahui mereka ha pada harta, idzan qalabu, ketika kembali mereka saudara, ila ahlihim, pada keluarga mereka. Tujuannya la'allahum, agar mereka iku yarji'un, kembali mereka. Dan secara diam-diam Nabi Yusuf memerintahkan kepada pemuda-pemudanya, para pekerjanya, ini ya, harta mereka yang tadi digunakan bayar itu tolong dikembalikan di kendaraannya sana, ya kan. Ya. Tapi jangan sampai ketahuan, ya kan. Diam-diam, ya. Jadi jangan sampai ada mereka yang tahu kalau uangnya dikembalikan. Ya, diam-diam, ya, kembalikan uang-uang mereka ini, ya, di kendaraan mereka. Nah, nanti ketika mereka sudah pulang di rumah, ya, mereka akan tahu pada uang mereka. Nah, tujuannya agar mereka bisa kembali ke sini lagi, bisa nempur lagi, ya kan. Nah, memang Nabi Yusuf, ya, setengahnya kekhawatiran dari Nabi Yusuf, ya kan. Jangan-jangan mereka nanti sudah nggak punya uang lagi. Saya suruh ke sini lagi, tapi kok punya uang apa tidak, ya kan. Nah, akhirnya Nabi Yusuf, ya, punya ilham untuk mengembalikan uang itu kepada mereka. Nah, sehingga mereka punya uang untuk datang lagi. Falamma roja'u, maka ketika telah kembali mereka ila abihim, pada bapak mereka, qalu, maka berkata mereka, ya abana, wahai bapak kami, muni'a, telah dicegah, minna, dari kami, opo al-kailu, takaran. Fa'arsil, maka mengutuslah engkau bapak, atau melepaslah engkau bapak, ma'ana, bersama kami, akhona, pada saudara laki-laki kami, Binyamin. Naktal, maka nempur kami. Wa inna, dan sesungguhnya kami lahu, pada saudara, pada Binyamin, ikulah hafizun, niscaya orang-orang yang menjaga. Nah, ketika mereka sudah pulang, ya, sudah di rumah, mereka berkata kepada Nabi Yakub, kepada bapaknya, Pak, kami diperintahkan untuk datang ke sana lagi, Pak. Tapi syaratnya kami harus mengajak Binyamin. Ya. Kalau kami tidak mengajak Binyamin, kami tidak boleh lagi ke sana. Untuk itu, Pak, izinkan kami membawa Binyamin untuk nempur yang kedua kalinya. Dan kami berjanji pasti akan menjaga Binyamin. Qala, berkata sopo bapak Nabi Yakub, hal amanukum, tidak mempercayai aku, kum, pada kalian, alaihi, atas Binyamin, illa, kecuali kama amintukum, sebagaimana telah mempercayai aku, bapakkum, pada kalian, ala akhihi, atas saudara laki-lakinya Binyamin, min qablu, dari sebelum itu. Maksudnya Nabi Yusuf. Ya. Lalu Nabi Yakub menjawab, ya, kepada mereka, Allah, paling-paling, ya, kalian akan, ya,
melakukan sesuatu yang sama dengan kalian lakukan kepada Yusuf, ya kan? Jadi umpama saya percaya kepada kalian membawa Benyamin, paling-paling ya kalian akan ya mencidrai Benyamin seperti kalian telah mencidrai Yusuf, seperti kalian khianat ketika dulu di masa Yusuf. Fallahu maka Allah iku khairun, lebih baik, hafizun, menjaganya. Wa huwa dan Allah iku arhamur rahimin, sebaik-baiknya zat yang menyayangi, atau lebih sayangnya zat yang menyayangi, lebih sayangnya orang-orang yang menyayangi. Ya sudahlah, ya. Pol-polnya Allah lah, ya, zat yang lebih baik penjagaannya, zat yang lebih menyayangi kepada hambanya. Walamma fatahu, dan ketika membuka mereka, mata'ahum, pada perkakas mereka, wajadu, maka menjumpai mereka, bidha'atahum, pada harta mereka atau uang mereka, ruddat, dikembalikan apa bidha'ah, ilaihim, kepada mereka. Qalu, berkata mereka, ya abana, wahai bapak kami, ma nabaghi, tidak mencari kami, ya kan? Hadhihi, ini, iku bidha'atuna, harta kami, uang kami, ruddat, telah dikembalikan apa uang, ilaina, kepada kami. Wanamiru, dan nempur kami, ahlana, pada keluarga kami, maksudnya untuk keluarga kami. Wanahfadhu, dan menjaga kami, akhona, pada saudara kami. Wanazdadu, dan menambah kami, kaila ba'irin, pada takarannya ya, satu ya, kafilah atau satu ontan-ontan, ya, satu muatan onta, ya. Jadi ketika mereka membuka perkakas mereka, barang-barangnya dibuka dari kemasannya, nah, lalu mereka menjumpai uang mereka dikembalikan, ya. Dengan kaget, ya, mereka berkata kepada bapak, ya, loh pak, ya kan, ini loh uang kita dikembalikan, ya, uang kita dikembalikan pak, ya. Padahal ya, kami tidak mengharapkan uang ini kembali, kami tidak mengharapkan pak uang ini dikembalikan lagi, ya. Nah ini, nah berarti pak, ya, wanamiru ahlana, ketika engkau mengizinkan Benyamin berangkat lagi dengan kami akan nempur lagi yang kedua pak, dan kami siap menjaga saudara kami Benyamin. Nah dengan begitu pak, wanazdadu kaila ba'ir, ya, kami akan mendapat tambahan satu muatan onta lagi. Jadi dengan Benyamin diajak, kami akan mendapat tambahan lagi pak, ya kan? Karena memang oleh Nabi Yusuf, ya kan, setiap satu orang diberi satu muatan onta, ya. Berarti waktu itu 10 orang ya dapat 10 muatan. Nah kalau Benyamin diajak, tambah satu lagi, ya kan? Nah itu, dzalika, demikian itu, raja ya memberikan tambahan, iku kailun, takaran, yasirun, yang mudah, ya. Kalau hanya memberi tambahan segitu pak, bagi raja itu mudah pak, ya. Nah itu. Qala, berkata sopo bapak Nabi Yakub, lan ursilahu, tidak akan melepas aku, hu, pada Benyamin, ma'akum, bersama kalian, hatta tu'tuni, hingga mendatangkan kalian nih kepadaku, maufiqon, pada janji,
minallahi dari Allah, yang isinya la ta'tunnani niscaya mendatangkan sungguh kalian ni kepadaku bihi dengan Binyamin, illa kecuali ayyuhata bila diliputi, dihalangi sopo bikum kalian. Lalu Nabi Yakub berkata, pokoknya saya tidak akan melepas Binyamin pergi bersama-sama kalian, sehingga kalian mau mendatangkan sumpah, mau bersumpah bahwa kalian sanggup membawa Binyamin pulang kemari lagi. Ya, kecuali bila ada aral di jalan, ada musibah di jalan, itu lain lagi. Ya kan? Jadi bukan atas upadaya kalian, tapi memang ya musibah, kecuali kalau ada musibah sehingga kalian tidak bisa membawa pulang Binyamin. Falamma atauhu, maka ketika mendatangkan mereka, saudara hu pada bapak Nabi Yakub, mautsiqahum pada janji mereka, ya. Qala, maka berkata sopo bapak, Allahu Allah alama, atas apa-apa nakulu yang berkata kami, iku wakilun, orang yang dipasrai. Nah, ketika mereka sudah mendatangkan janji kepada bapaknya Nabi Yakub, dengan betul-betul mereka sanggup membawa pulang kembali Binyamin, lalu Nabi Yakub berkata, Allah lah yang dipasrai atas apa yang kita ucapkan sekarang ini. Jadi semua yang sudah kita ucapkan, yang kita omongkan ini, sudahlah dipasrahkan kepada Allah. Kalian sudah berjanji, kalian sanggup untuk membawa kembali Binyamin, ya kan? Nah, maka sudah sekarang kita pasrahkan kepada Allah. Waqala, dan berkata sopo Nabi Yakub, ya baniya, wahai anak-anakku, la tadkhulu, janganlah masuk kalian, min babin wahidin, dari pintu satu. Wadkhulu, dan masuklah kalian, min abwabin, dari beberapa pintu, mutafarriqatin, yang berbeda-beda. Nah, Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalau sudah di sana di Mesir, mau masuk pintunya Mesir sana, jangan masuk dari satu pintu, biar nggak terkesan gerombolan rame-rame. Namun masuklah dari beberapa pintu, dari pintu yang berbeda-beda, biar nggak kelihatan gerudak-geruduk. Wa ma'uni, dan tidak bisa menolak aku, bapak atau Nabi Yakub, ankum, dari kalian, minallahi, dari Allah, min syai'in, pada sesuatu. Namun aku atau saya, bapak, tidak bisa menolak dari qadarnya Allah. Jadi kalau Allah tidak mengqadar kalian lewat dari beberapa pintu, ya tidak bisa. Artinya kehati-hatian itu merupakan ilham dari Nabi Yakub, ya kan? Jadi Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya agar masuk dari pintu yang berbeda-beda, itu sebagai kehati-hatian dari Nabi Yakub, ya kan? Nah, yang kemudian oleh Nabi Yakub diteruskan, ya kan, berbicaranya, tapi walau begitu saya tidak bisa menolak dari qadar Allah untuk kalian. Jadi kalau Allah tidak mengqadar kalian untuk masuk dari beberapa pintu, ya tidak akan bisa, ya kan? Inil hukmu, tidak ada apa hukum illa kecuali lillahi, bagi Allah.
Ya, semua hukum itu hanya gitu, ada di sisi Allah. Maksudnya ya kan, yang memberi ketentuan ya, semua ini adalah Allah. Kalau Allah ya, mengqadar kalian bisa lewat dari beberapa pintu itu, ya berarti kalian akan melewati beberapa pintu. Alaihi, atas Allah tawakkaltu, berserah diri aku, Yakub. Wa alaihi, dan atas Allah falyatawakkal, hendaklah berserah diri sopo al mutawakkilun, orang-orang yang berserah diri. Ya kalau sudah begitu, ya saya pasrah kepada Allah atas apa yang akan kalian lakukan ini. Kalian sudah berjanji sanggup membawa pulang, ya kan, Binyamin, ya, kembali lagi, ya kalian sudah siap, ya kan, maka selanjutnya saya pasrah kepada Allah. Dan hendaknya gitu, orang-orang yang pasrah itu juga pasrah kepada Allah, ya kan. Walamma dakhalu, dan ketika masuk mereka para saudara, min haitsu amarahum, dari sekiranya memerintahkan kepada mereka, sopo abuhum, bapak mereka, maka tidak ada sopo bapak, iku yugni, menolak sopo bapak, anhum, dari mereka, minallahi, dari Allah, min syai'in, pada sesuatu. Ya. Jadi ketika mereka ya, masuk ya, sesuai petunjuk bapaknya, yaitu dari berbagai pintu, ya kan, maka ya, bapak mereka tidak bisa menolak ya, qadarnya Allah. Artinya kalau Allah tidak mengqadar, ya tidak mungkin hal itu akan terjadi. Jadi intinya ya, ketika mereka masuk ya, dari berbagai pintu atas perintah saran dari bapak mereka, ya, ternyata Allah pun juga mengqadar mereka bisa masuk dari berbagai pintu, ya kan. Jadi qadarnya Allah begitu, ya, ternyata mengikuti apa saran ya, bapak mereka, ya kan. Tapi sebenarnya kalau Allah tidak mengqadar, ya tidak bisa. Ya, ila, akan tetapi hajatan, ya, keperluan fi nafsi Yakub, di dalam diri Nabi Yakub, qadhaha, mendatangi sapa Nabi Yakub, ha pada hajat, ha pada kehendak, ya kan. Nah, namun ya, Nabi Yakub memerintah seperti itu, ya kan, itu hanya ya ilham ya dari Nabi Yakub sendiri, ya barangkali ya, itu menjadikan baik bagi mereka, ya kan. Jadi ini hanya ya, istilahnya ya husnudzonnya Nabi Yakub, ya barangkali dengan lewat dari berbagai pintu itu akan menjadikan lebih baik bagi mereka. Wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Yakub iku ladzu ilmin, niscaya orang yang mempunyai ilmu, lima pada apa-apa, alamnahu, yang telah mengajari kami Allahu pada Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub adalah orang yang berilmu, karena memang telah kami beri banyak ilmu. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia, iku la ya'lamun, tidak tahu mereka. Tapi kebanyakan orang tidak tahu kalau Nabi Yakub itu adalah orang yang berilmu, ya kan? Jadi sebenarnya ya kan, apa yang diperintahkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu adalah ilmu dari Allah, ya kan, ilmu dari Allah. Strategi yang diberikan, ya kan, Nabi Yakub kepada anak-anaknya itu adalah ilmu dari Allah, karena beliau juga seorang nabi, ya kan. Walamma dakhalu, dan ketika masuk mereka ala Yusuf, kepada Nabi Yusuf, awa, maka menempatkan sapa Nabi Yusuf, ilaihi, kepada Nabi Yusuf,
akhahu, pada saudaranya Nabi Yusuf. Ya. Jadi ketika ya kan, mereka ya, datang masuk ke tempat Nabi Yusuf, ya, lalu kemudian Nabi Yusuf menempatkan saudaranya di tempatnya Nabi Yusuf. Qala, berkata sapa Nabi Yusuf, ini sesungguhnya aku Yusuf, anak aku iku akhuka, saudara laki-laki kamu. Fala tabtais, maka janganlah susah kamu, bima dengan apa-apa, kanu yang telah ada mereka, saudara, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Ya kan? Lalu Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya, ya, ketahuilah saya ini saudara kamu, maka kamu nggak usah susah ya, menghadapi tingkah laku saudara-saudara itu, ya kan? Ya ini. Jadi menghadapi saudara-saudara ya, kita yang dulu pernah berupadaya kepada saya, ya, kamu nggak usah susah. Ya. Nah, tapi waktu itu ya, Benyamin betul-betul dipesan oleh Nabi Yusuf untuk merahasiakan sementara. Jangan diomongkan dulu ya. Saya ini saudara kamu, saya ini Yusuf, ya kan? Saya ini Yusuf, saudara kamu. Ya. Tapi diem dulu, ya, nggak usah ngomong. Ya. Nah itu. Nah ini. Jadi ada ya kan, sejarah ya kan, ceritanya ya kan, tentang fala tabtais bimakanu ya'malun, ya kan. Nah ini. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu datang kepada Nabi Yusuf, ya, mereka berkata kepada Nabi Yusuf, wahai raja, ya, ini saudara kami yang telah engkau perintahkan, ya kan, agar kami datang membawa dia kemari. Sekarang dia sudah kami bawa. Lalu Nabi Yusuf menjawab, wah bagus, bagus, ya kan, hebat kalian. Ya ini, ya kan. Lalu, ya kan, Nabi Yusuf menempatkan mereka semua, ya, dan memuliakan tempat mereka, ya, dengan diberi suguhan-suguhan, ya kan. Nah, kemudian ya, setiap 2 orang oleh Nabi Yusuf diberi ya, 1 hidangan, ya kan. Jadi gandeng-gandeng, ya kan. Jadi setiap 2 orang diberi 1 meja, 1 hidangan. Nah, waktu itu mereka bersebelas, ya kan. Nah, akhirnya tersisa 1, yaitu Benyamin, ya kan. Nah, Benyamin, ya kan, nggak ada gandengannya. Lalu Benyamin menangis, ya kan. Benyamin menangis, ya kan. Dan berkata, ya kan, seandainya saudara laki-laki saya yang bernama Yusuf itu masih hidup, pasti dia akan menemani duduk dengan saya di sini. Sayang dia sudah nggak ada. Ya kan? Nah, lalu Nabi Yusuf berkata, loh, ini kok masih tersisa 1 orang? Ya kan? Ya ada gandengannya ya. Lalu saudara-saudara itu menjawab, iya, dia itu sebenarnya punya saudara, tapi saudaranya sudah mati, ya kan? Saudaranya sudah meninggal lama, ya kan? Nah, lalu Nabi Yusuf berkata, ya udah, kalau gitu saya yang akan menemani dia duduk, ya kan? Makan. Ya. Nah, akhirnya, ya kan? Ya, Benyamin diajak duduk bersama dengan Nabi Yusuf, ya, menikmati hidangan bersama Nabi Yusuf, ya, diajak makan bareng, ya. Nah, ketika malam tiba, ya, Nabi Yusuf memerintahkan hal yang sama, yaitu ya,
setiap 2 orang ya, mendapatkan 1 kamar tempat tidur. Ya kan? Jadi setiap 2 orang 1 kamar tempat tidur. Nah, akhirnya tersisa lagi. Ya kan? Binyamin nggak ada gandengannya. Lalu Nabi Yusuf berkata, ya udah kalau gitu yang ini tidur dengan saya saja. Ya, nanti di kamar saya. Ya, nah, akhirnya ya, Binyamin bermalam dengan Nabi Yusuf ya, di tempat tinggalnya Nabi Yusuf. Ya, nah, di situ wah, Nabi Yusuf langsung ya kan merangkul Binyamin, ya, merangkul Binyamin, ya kan, dan mengajak tidur bersama sampai pagi, ya kan. Ya, mencium baunya Binyamin yang khas itu saudaranya. Ya, nah, ketika sudah pagi, ya, Nabi Yusuf berkata kepada mereka, saya melihat ya, saudara kalian ini 1 orang, ya, tidak ada temannya. Ya udah kalau gitu dengan saya saja. Nanti biar bertempat tinggal di tempat saya. Ya, itu aja. Ya, nah, sementara ya kan mereka ya berjalan ya kan sesuai dengan petunjuknya Nabi Yusuf ya kan, ya makan, bermalam, ya bergandeng-gandeng dengan gandengannya masing-masing. Ya, lalu ya, saudara mereka di antara mereka yang bernama Rubil itu berkata, ya, wah, saya belum pernah melihat seperti orang ini. Ya. Nah itu, wah, baik sekali ini orangnya. Nah itulah ya, pengertian dari firman Allah, awa ilaihi akhahu, ya kan? Awa ilaihi akhahu. Nabi Yusuf ya memberi tempat khusus kepada saudaranya, yaitu ditempatkan bersama-sama Nabi Yusuf. Ya, nah itu. Ya. Nah, ketika Nabi Yusuf sudah ya, sendiri dengan Binyamin, berarti sudah berduaan dengan Binyamin. Nah, Nabi Yusuf berkata kepada Binyamin, siapa namamu, Mas? Ya. Binyamin menjawab, nama saya Binyamin. Ya. Lalu Nabi Yusuf berkata, ya, Binyamin siapa ya? Ya. Lalu Binyamin menjawab, Ibnul Mushkil, ya kan? Binyamin Ibnul Mushkil, ya kan? Nah, karena memang ya, ketika Binyamin dilahirkan itu kemudian ibunya wafat, ya kan? Maka juluki Ibnul Mushkil, ya kan? Lalu Nabi Yusuf bertanya ya, kembali, siapa nama ibu kamu, Binyamin? Ya, Binyamin menjawab, ibu saya adalah Rohil. Ya, kan? Nabi Yusuf bertanya lagi, apakah kamu punya anak? Ya, Binyamin menjawab, saya punya 10 anak. Ya, kan? Lalu Nabi Yusuf berkata, fahallaka min akhin li ummik. Ya, apakah kamu punya saudara seibu? Ya, kan? Binyamin menjawab, iya. Saya ini sebenarnya punya saudara seibu, tapi dia sudah meninggal. Ya. Dia sudah wafat. Ya. Lalu Nabi Yusuf berkata, apa kamu senang kalau saya menjadi saudara kamu? Sebagai gantinya saudara kamu yang sudah meninggal dunia itu. Ya. Lalu Binyamin berkata, ya tentulah. Saya senang ya, punya saudara seperti sampean, wahai raja. Tapi ya, sayangnya engkau tidak dilahirkan oleh Nabi Yakub. Ya nggak akan bisa. Sebenarnya saya sangat senang kalau sampean menjadi saudara saya sebagai gantinya saudaraku yang sudah mati itu. Tapi kan kamu dilahirkan tidak dari Nabi Yakub,
juga tidak dari ibu saya Rohil, ya kan. Lalu Nabi Yusuf langsung menangis, ya kan. Nabi Yusuf langsung menangis dan berdiri mendatangi Binyamin dan memeluk Binyamin. Dan Nabi Yusuf berkata, saya ini adalah saudara kamu, saya ini saudara kamu, saya ini Yusuf. Maka kamu jangan susah atas perilaku mereka yang telah mereka perbuat kepadaku. Nah ini, fala tabtais bima kanu ya'malun. Kamu nggak usah susah ya atas ya perbuatan mereka kepada kami, kepada kita, ya kan, kepada kita yang telah lewat itu. Yang dulu saya dibikin begitu, dijeburkan sumur, kemudian saya dijual. Udahlah, kamu nggak usah susah. Nah itu. Falamma jahazahum, maka ketika mempersiapkan sapa Nabi Yusuf hum pada mereka saudara, bijahazihim dengan ya, persiapan mereka sudah mengemas-ngemas ya. Nabi Yusuf sudah mempersiapkan ya untuk mereka ya, yaitu ya bahan makan ya. Ja'ala maka menjadikan sapa Nabi Yusuf as-siqayata pada takaran ya, yaitu wadah untuk menakar ya, dari perak ya, wadah untuk menakar dijadikan fi rahli akhihi, di dalam wadah saudara laki-lakinya Nabi Yusuf ya. Tapi tanpa sepengetahuan seorang pun dari mereka saudara ya kan. Jadi ketika mereka sudah mau pulang, lalu Nabi Yusuf menyiapkan, mengemas ya apa yang akan mereka bawa, yaitu ya bahan makan tadi. Nah, kemudian secara diam-diam ya kan, Nabi Yusuf memasukkan ya wadah untuk menakar itu ke dalam ya wadah mereka, ke dalam ya perkakas mereka ya. Yaitu ke tempatnya Binyamin maksudnya. Jadi takaran itu dimasukkan ke kendaraannya Binyamin, ya kan, ke jatahnya Binyamin. Tapi mereka, saudara-saudaranya nggak ada yang tahu. Setelah itu, summa adzana, kemudian mengumumkan sapa muadzinun, orang yang memberikan pengumuman. Ya. Ayyatuhal ir, wahai para ya, ontan-ontan, ya. Innakum, sesungguhnya kalian ikulasarikun, niscaya orang-orang yang mencuri ya kan. Nah, setelah itu ya, Nabi Yusuf mengutus ya kan, salah satu dari petugasnya untuk memberikan panggilan atau pengumuman ya. Wahai ya, para rombongan ya, kafilah, kalian mencuri. Kalian mencuri ini. Kalau berkata mereka para saudara, wa aqbalu, dan datang atau menghadap mereka saudara alaihim atas mereka orang yang memanggil. Berkata, madza, apakah sesuatu tafkiduna, kehilangan kalian. Jadi saudara-saudara itu lalu kembali lagi mendatangi panggilan itu. Lalu mereka berkata, memangnya kalian kehilangan apa? Kalau berkata mereka, orang-orang yang memanggil, nafkidu, kehilangan kami, suwa al-maliki, pada takaran raja. Kami kehilangan takaran raja. Waliman, dan bagi orang ja'a yang datang dia bihi dengan membawa takaran, himlu ba'irin, akan mendapatkan ya, sak muatan onta. Dan bagi orang yang bisa menemukan takaran itu akan mendapatkan hadiah sak muatannya onta lagi. Wa ana, dan aku yang mengumumkan bihi dengan orang yang bisa menemukan, zaimun, orang yang menanggung, dan saya yang menanggung untuk memberi hadiah itu. Lalu berkata mereka, para saudara, tallahi, demi Allah, laqad alimtum, niscaya sungguh telah mengetahui kalian,
Ma ji'na, tidak datang kami, linufsida, agar berbuat kerusakan kami, fil ardi, di bumi. Wa ma kunna, dan tidak ada kami ikut sarikin, orang-orang yang mencuri. Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf berkata, demi Allah, kalian kan sudah tahu bahwa kedatangan kami kemari ini tidak untuk berbuat kerusakan. Dan kami bukan pencuri, ya kan? Seperti yang sudah kalian saksikan, kalian ketahui, ya kan? Kami ini adalah orang-orang baik, ya kan? Demi Allah kami tidak mencuri, demi Allah kami tidak akan tidak berbuat kerusakan, ya kan? Datang kemari ini kami betul-betul membutuhkan, ya kan, bahan makan. Lalu berkata mereka, orang-orang yang memanggil tadi, ya, para petugas, fama jazauhu, maka apakah pembalasan dia, orang yang mencuri? In kuntum, jika ada kalian iku kadzibin, orang-orang yang berdusta. Lalu para petugas itu berkata, kalau memang ternyata di antara kalian ada orang yang mencuri, ya, apa balasan untuk dia? Ya, harus kami apakan orang itu? Jika kalian berdusta, artinya jika ternyata di kalangan kalian ada yang mencuri. Qalu, berkata mereka para saudara, jazauhu, pembalasannya dia, orang yang mencuri, ikuman orang, wujida yang telah dijumpai, fi rohlihi, di dalam, wujida yang telah dijumpai, apa, ma, fi rohlihi, di dalam wadahnya dia, fahuwa, maka dia orang, iku jazauhu, pembalasannya ma, barang yang dicuri itu, ya kan. Lalu, ya kan, mereka mengatakan, ya, balasan bagi orang yang mencuri adalah dirinya, orang yang mencuri itu sendiri. Jadi kalau sampai di antara kami ini ketahuan benar-benar mencuri, maka ya balasannya, hukumannya ya orangnya itu, ya kan. Nah ini mereka berkata seperti itu, memang syariat Nabi Ibrahim, ya, itu seperti itu, ya. Jadi pada masa itu, ya, syariat Nabi Ibrahim seperti itu, bahwa orang yang mencuri itu diserahkan, ya, diserahkan dirinya kepada orang yang dicuri, ya. Nah, dan inilah yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf, ya kan. Yang dikehendaki oleh Nabi Yusuf, nanti Binyamin bisa ditahan, ya, bisa ditahan. Kadzalika, seperti itulah, najzi, membalas kami Allah, az-zalimin, pada orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, seperti itu kami Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat aniaya. Ya, memang hukum yang berlaku, ya kan, di negara Nabi Yakub, ya, di daerah Kan'an atau di Syam, itu ya seperti itu. Kalau ada orang mencuri, ya orangnya yang mencuri itu yang dijadikan hukuman, ya kan, diserahkan kepada orang yang dia curi. Nah, karena memang kalau menurut hukum negaranya, ya, di negara Mesir tidak seperti itu, ya. Fabada'a, maka memulai sapa Nabi Yusuf, bi au'iyatihim, dengan wadah-wadah mereka, ya, qabla wi'a'i akhihi, sebelum wadah saudaranya Nabi Yusuf, Binyamin. Dikontrol, akhirnya dicek, ya, dimulai dengan wadah-wadah mereka, ya. Tsumastakhrajaha, kemudian mengeluarkan sapa Nabi Yusuf pada takaran raja tadi, min wi'a'i akhihi, dari wadah saudaranya Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf mengeluarkan takaran itu dari muatan, ya, atau wadahnya Binyamin. Kadzalika, seperti itulah, kidna,
mengupadayakan kami Allah li Yusufa yang bermanfaat untuk Nabi Yusuf. Nah, seperti itulah kami Allah berupadaya yang bermanfaat untuk Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf oleh Allah diberi bisa berupadaya seperti itu, merekayasa agar saudaranya bisa ditahan. Maka tidak ada sapa Nabi Yusuf iku liyakhuda, mengambil dia Nabi Yusuf akhahu pada saudaranya Benyamin fi dinil malik, di dalam agama raja. Nah, karena kalau menurut syariatnya Raja Royan waktu itu, ya kan, tidak seperti itu hukuman bagi pencuri. Ya, jadi kalau ada orang mencuri ya didenda 2 kali lipatnya, ya, 2 kali lipat barang curian gitu aja. Ya kan? Sehingga ya kan, kalau ya diterapkan hukum Raja Royan ya tidak bisa. Ya, Nabi Yusuf mengambil saudaranya itu nggak bisa. Illa kecuali ayyasya'a, jika menghendaki sapa Allahu Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Ya kan? Narfa'u, mengangkat kami Allah darajatin pada beberapa derajat, man pada orang nasya'u yang menghendaki kami Allah. Nah, kami Allah mengangkat derajat bagi orang yang kami kehendaki. Ya, dalam hal ini tentunya Nabi Yusuf, ya kan, yang oleh Allah diangkat derajatnya, ya kan, dengan ketabahan, kesabarannya, ya, selalu membalas kebaikan bila dijeleki, ya, oleh Allah. Ya, akhirnya diberikan kemuliaan, diangkat derajatnya. Itulah yang dinamakan muhsin, ya kan. Orang yang muhsin itu ya Nabi Yusuf itu contohnya. Makanya di ayat depan, ya kan, Allah berfirman, wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami Allah membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi muhsin itu adalah orang yang ketika dijeleki dia membalas dengan kebaikan. Kalau orang dibaiki membalas kebaikan, itu ya sudah sepantasnya. Bukan itu yang dikatakan muhsin. Yang dikatakan muhsin ya orang yang ketika dijeleki dia membalas kebaikan, seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf ini. Wa fawqa kulli dzi ilmin, dan di atas orang yang mempunyai ilmu, alimun, orang yang berilmu. Dan di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih pintar lagi, ya kan, sampai kepada Allah, ya, sampai kepada Allah. Ya, jadi ya di atas orang pintar, ya, pasti ada orang yang lebih pintar lagi, ya kan. Jadi Nabi Yusuf, ya kan, diberi banyak ilmu oleh Allah, tapi ya kan, itu semua atas pemberian Allah, ya kan. Dan pasti, ya kan, di atas orang pintar ada orang yang lebih pintar lagi, sampai mentoknya kepada Allah, ya kan. Qalu, berkata mereka para saudara, in yasrik, jika mencuri dia, ya Pak, dia Benyamin maksudnya, faqad saroko, maka sungguh-sungguh telah mencuri, sapa akhun, saudara laki-laki, lahu bagi dia Benyamin, min qablu, dari sebelum itu, ya kan. Jadi lalu saudara-saudaranya, ya, berkata, kalau Benyamin mencuri, ya pantas saja, karena saudaranya dulu juga telah mencuri, ya kan. Saudaranya Benyamin ini dulu juga setelah mencuri, ya kan. Nah, fa'asarroha, maka menyamarkan pada ucapan sopo Yusufun, Nabi Yusuf, fi nafsihi, di dalam dirinya Nabi Yusuf. Walam yubtiha, dan tidak menampakkan sopo Nabi Yusuf pada ucapan lahum, kepada mereka. Lalu Nabi Yusuf berkata dalam hati, ya kan, berkata dalam hati. Yang isi perkataannya yaitu qala, berkata sopo Nabi Yusuf, antum, kalian iku syarrun, lebih jelek makanan tempatnya, ya kan. Sebenarnya kalian inilah, ya, orang yang lebih jelek, ya kan. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kalau Benyamin sekarang ini mencuri,
Maka dulu saudaranya juga mencuri. Ya. Lalu Nabi Yusuf ya, berkata dalam hati, wah sebenarnya kalian inilah orang yang ya kan, lebih jelek posisinya, gitu. Karena akhlak kalian yang sudah kurang baik, ya kan, sudah ya pernah merekayasa, sudah pernah ya kan berbuat kejahatan kepada saudara kalian. Tapi Nabi Yusuf tidak menampakkan ya kan ucapan itu kepada saudara-saudaranya. Ya. Wallahu dan Allah iku a'lamu, lebih tahu bima dengan apa-apa tasifuna yang menyifati kalian atau menerangkan kalian, maksudnya menuduh kalian. Ya, Allah lebih tahu terhadap apa yang kalian terangkan, apa yang kalian tuduhkan. Ya. Qalu berkata mereka, para saudara, ya ayyuhal aziz, wahai orang yang mulia. Ya. Maksudnya Nabi Yusuf. Innalahu, sesungguhnya bagi dia Binyamin, soposh aban, bapak syaikhon yang tua, kabiron yang sangat tua. Untuk itu fakhud, maka mengambillah engkau ahadana pada salah seorang kami, makanahu sebagai gantinya Binyamin. Lalu mereka merengek-rengek gitu, kepada Nabi Yusuf. Gitu. Wahai sang mulia, gitu, ketahuilah, gitu, dia ini masih punya seorang bapak yang sangat tua. Maka ambillah salah satu kami sebagai gantinya Binyamin. Jangan dia yang ditahan, tapi salah satu dari kami ini saja. Ya, 10 orang ini silakan dipilih, jangan Binyamin. Inna sesungguhnya kami ikunaroka, melihat kami kepada engkau, ya, sang mulia, minal muhsinin, dari golongannya orang-orang yang berbuat baik. Kami melihat engkau adalah golongan orang-orang yang muhsin, golongan orang-orang yang berbuat baik. Ya, mohon maaf atas kesalahan kami semua ini. Mohon ya kan, ya, ambillah salah satu dari kami sebagai gantinya Binyamin. Ya kan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan banyak barokahnya. Ya, insya Allah kita tutup ya acara kita untuk ya kesekian kalinya, dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Ya, saya ulangi lagi, jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.